Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengawali pelajaran kita kali ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Pada pembelajaran daring kali ini kita akan belajar mengenai gerak pada hewan. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian perhatikan video di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar mengenai sistem gerak pada hewan. Anak-anakku sekalian, kompetensi inti pada pembelajaran kita kali ini adalah berikutnya. Kompetensi dasar, berikutnya indikator, berikutnya tujuan pembelajaran, anak-anakku sekalian, pernahkah kamu memperhatikan gerakan burung yang sedang terbang atau katak yang sedang melompat? Burung atau katak tersebut memerlukan rangka dan otot agar dapat bergerak. Namun, banyak invertebrata yang berukuran kecil mampu mempertahankan bentuk tubuhnya tanpa adanya rangka. Bentuk tubuh hewan-hewan ini bergantung pada tekanan cairan pada tubuh mereka. Sistem gerak pada invertebrata. Hewan invertebrata, misalnya pada cacing pipih dan cacing gilit, hewan golongan Annelida dan Coleotrata atau Cnidaria memiliki sistem rangka hidrostaltik. Adanya rangka hidrostaltik memungkinkan gerakan peristaltik yang merupakan pergerakan yang dihasilkan oleh adanya kontraksi otot yang secara ritmik dari kepala sampai pada ekor. Gerakan ini terjadi karena adanya otot sirkuler dan otot longitudinal.
Berikutnya, yang lain membutuhkan sistem rangka untuk melindungi tubuh, yaitu exoskeleton yang terdiri atas satu sel atau cangkang, merupakan exoskeleton yang tidak menutupi seluruh tubuh hewan. Banyak ditemukan pada hewan bivalvia dan gastropoda. Kedua, body cast merupakan exoskeleton yang menutup seluruh permukaan tubuh hewan. Contohnya pada arthropoda. Sistem gerak invertebrata, yang pertama adalah ikan. Ikan memiliki ciri-ciri sumbu tubuh ikan berfungsi untuk melekatnya otot-otot pergerakan. Fungsi lain dari rangka untuk melindungi organ dalam, berkas otot ikan tersusun dalam pola zigzag yang menyebabkan gerakan ikan secara efisien. Kontraksi pada berkas otot dapat mempengaruhi pada sebagian besar tubuh ikan. Untuk lebih memahami, silakan kalian perhatikan contoh gambar di bawah ini. Berikutnya kita akan belajar mengenai rangka pada reptilia. Fungsinya adalah menopang tubuh. Pada tengkorak reptilia memanjang dan terdapat tulang yang memisahkan antara lubang hidung dengan rongga mulut. Dua ruas pertama pada tulang belakang membuat pergerakan kepala reptilia lebih leluasa. Sedangkan sendi pada tulang atlas memungkinkan untuk mengangguk, sedangkan tulang aksis memungkinkan untuk pergerakan memutar. Untuk lebih memahami mengenai rangka pada reptilia, silakan kalian perhatikan contoh gambar di bawah ini. Ketiga adalah rangka amfibi. Rangka amfibi biasanya berbentuk pipi kecil dan jumlah tulangnya sedikit, sehingga tengkoraknya ringan. Pada tulang belakang menyerupai jembatan yang berfungsi untuk menopang berat tubuh antara anggota tubuh depan dan belakang. Sedangkan amfibi mempunyai sendi di bahu, pinggul, siku, lutut, pergelangan tangan dan kaki yang membuat amfibi dapat bergerak. Untuk lebih memahami, silahkan kalian perhatikan contoh gambar di bawah ini. Berikutnya yang keempat adalah tulang burung. Tulang burung ciri-cirinya biasanya ringan tetapi lebih kuat. Misalnya tulang lengan atas mempunyai rongga udara yang besar sehingga ringan. Jumlah tulang tengkorak sedikit, tidak mempunyai gigi, tetapi mempunyai paruh dari keratin yang biasanya lebih ringan. Tetapi burung air mempunyai tulang yang padat agar burung tersebut dapat menyelam di dalam air. Tulang dada biasanya besar dan mempunyai tempat melekatnya otot pada saat dia terbang.
Tulang rusuk biasanya menghubungkan tulang dada dengan tulang belakang. Beberapa tulang anggota gerak depan hilang atau bergabung menjadi tempat melekatnya bulu, sehingga anggota tubuh belakang berfungsi untuk melompat, berjalan, berlari, dan hinggap. Tendon otot biasanya untuk dia hinggap ada di sepanjang jari kaki ke belakang, sendi pergelangan kaki, kemudian ke otot kaki bawah. Saat otot pergelangan kaki lurus atau saat burung itu hinggap, tegangan pada otot sendi meningkat dan kaki mencengkram tempat dia hinggap. Otot burung yang paling besar dan paling kuat adalah pada saat otot tersebut terbang dan melekat pada tulang dada dan tulang selangkah sampai ke tulang lengan atas. Otot burung biasanya cepat untuk berkontraksi dan tidak cepat lelah, sehingga sesuai untuk terbang. Untuk lebih memahami, silahkan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, anak-anakku sekalian, untuk lebih memahami materi tentang gerak pada hewan, saya akan memberikan tugas terstruktur. Silakan persiapkan alat tulisnya. Satu, apakah yang dimaksud dengan gerak rangka hidrostatik? Dua, mengapa ikan dapat bergerak secara efisien? Tiga, sebutkan tulang penyusun pada A. Burung, B. Reptil. 4. Sebutkan tulang penyusun pada A. Ikan, B. Amfibi. 5. Jelaskan bagaimana burung dapat terbang di udara. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk mencari ilmu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kali ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudahu ilaiha inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.